Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh yo? Balik maneh ambakku Icang udel kecoak seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film dari negeri Tiongkok bergenre action komedi yaitu The Shaolin Boy tahun 2021. Film yang sangat ringan, kocak dan tentunya sangat menarik untuk kalian tonton. Shaolin Boy bercerita tentang seorang bocil Shaolin yang mengikuti program pertukaran pelajar sampai akhirnya dia harus menghentikan kasus kriminal dengan skill bela diri wushunya. Seperti apa kemampuannya dan kekocakan film ini, langsung kita gaskan, pantun aja dong ya kan. Cak Jupri mangan kue tiaw, monggo sekejaken ya. Wow. Di kuil Shaolin Wushu di sebuah gunung, terdapat seorang bocah jagoan bernama Shi Xiaoyu. Saking fokusnya belajar dan berlatih, Xiaoyu belum pernah turun gunung sejak umurnya masih 3 tahun. Ketika orang tuanya mulai menitipkan Xiaoyu berguru di kuil tersebut. Meskipun masih bocil, tapi latihan keras Xiaoyu selama 5 tahun sama sekali tidak sia-sia. Dia berhasil mengalahkan 3 kakak seperguruannya di pertarungan duel dalam waktu singkat. Kepala kuil Shaolin yang sebut saja Pak De Sukri memuji Xiaoyu karena nilai pertarungan duelnya sangat tinggi. Hari itu untuk pertama kalinya Xiaoyu turun gunung karena akan menjalani program pertukaran pelajar ke sekolah negeri dan akan tinggal sementara di rumah keluarga Dr. Zhang Xiang, seorang ilmuwan yang cukup terkenal. Sukri pun menasihati Xiaoyu sebelum berangkat, tapi karena wejangannya kelamaan, Xiaoyu hampir ketinggalan bis. Dan inilah bocil Shaolin. 你听我把话说，女儿啊，你3岁的时候啊，追。 Sebelum lanjut, biar enak kita kenalan dulu dengan pemeran-pemeran di film ini ya kan. Ada Xiaolan, kelas 2 SMP si manajer taekwondo. Lin Qiunan, kelas 2 SMP si jagoan taekwondo. Lin Shanshan, SD kelas 4 adik dari Lin Qiunan. Dan Xiao Bei, kelas 4 SD adik dari Xiaolan. Sebagai manajer tim, Xiaolan menganalisis video hasil pertandingan Lin Qiunan untuk bahan evaluasi. Dan ternyata dia juga memendam rasa cuwiwi ke Lin Qiunan. Sedangkan adiknya Xiao Bei sibuk sendiri makan beraneka ragam cemilan. Ternyata ayah mereka adalah Dr. Zhang Xiang. Dia menelpon dari labnya menanyakan kabar anak-anaknya dan mengingatkan bahwa siswa pertukaran pelajar yaitu Xiaoyu akan datang sebentar lagi. Selain itu, Dr. Zhang juga memberikan hadiah untuk Xiaolan lewat paket si cepat. Karena terlalu sibuk di lab, Xiaolan pun protes ke ayahnya yang kurang perhatian dan jarang pulang. Bahkan mereka jadi sering makan sabana dan nyemil ciki-cikian sejak ibunya meninggal. Tak lama kemudian Xiaoyu akhirnya sampai di sana dan disambut oleh Xiaolan. Tapi di saat yang sama, Dr. Zhang diserbu oleh mafia Hong Kong. Sebut saja mereka adalah geng kapak dengan ketuanya bernama Shen. Mereka memaksa Zhang untuk menyerahkan alat buatannya, yaitu Turing nomor 9. Tapi para mafia ini gak menggubris dan akhirnya mereka melihat dari CCTV lab bahwa alat tersebut dikirim ke alamat rumahnya sendiri. Setelah itu mereka menculik Dr. Zhang ke markas geng kapak. Lalu Shen mengutus 2 preman badut yaitu Boim dan Bimo untuk menyolong alat Turing nomor 9. 你什么？王大，看看底子。 Malam harinya mereka berdua sampai di rumah Zhang, tapi nah kan dagelan emang mereka berdua nih lur. Masa mafia nggak berani bobol rumah malam-malam? Mereka pun akhirnya akan mengambil alat Turing 9 besok pagi saat Xiaolan dan Xiao Bei sudah pergi ke sekolah. Di lain sisi, Xiaoyu sekamar dengan Xiao Bei yang lagi asik main Street Fighter. Sedangkan Xiaoyu yang fokus menyelesaikan tugas berdoa dari gurunya merasa terganggu sekaligus penasaran dengan game tersebut. Udah bro, sini main bareng aja kita. Gimana ya? Tapi aku ya udahlah kalau maksa nggak apa-apa. Mereka pun main sampai larut malam dan kena ultimatum sama Xiaolan.
Setelah itu, Xiaolan akhirnya membuka paket dari ayahnya yang ternyata berisi alat Turing nomor 9 berbentuk panda. Alat tersebut memiliki sensor pendeteksi suara yang bisa merubah suara persis seperti ibunya setelah teraktivasi dengan suaranya Xiaolan. Betapa senangnya Xiaolan akhirnya bisa berbicara dengan mendiang ibunya meskipun hanya berbentuk robot panda. 爸爸还有小北要照顾好自己，我想你了，妈妈。妈妈也想你。 Keesokan paginya, Boim dan Bimo yang tahu robot panda dicantolin ke tasnya Xiaolan nggak jadi masuk ke rumah dan menguntit mereka yang OTW ke sekolah. Di jalan mereka bertemu dengan Lin Qiunan dan adiknya Sansan, lalu memberikan catatan analisis pertarungannya kepada Lin Qiunan. Selama mereka mengobrol, Boim si gagap diam-diam turun dari mobil dan dengan gaya lebaynya Boim roll depan di aspal lalu merebut Turing nomor 9 di tas Xiaolan. Loh, jelas si bocil Xiaoyu nggak tinggal diam, begitu pula dengan Qiunan yang membantu dengan skill taekwondonya. Boim pun auto menyerah dan mengembalikan panda tersebut. Tapi karena Qiunan terlalu lengah, Boim kembali mengambil robot panda dan kabur dari sana. Lalu yang terjadi? Sebuah ending yang mirip dengan Warkop DKI. Sesampainya di sekolah, Xiaoyu sekelas dengan Sansan dan dia diperkenalkan oleh bu guru yang sebut saja Inem sebagai wali kelasnya. Meskipun penampilan Xiaoyu berbeda dengan anak-anak lainnya, tapi murid-murid di sana sangat beretika dan tidak ada yang membuli satupun. Mereka malah penasaran dengan skill wushu dari Xiaoyu. Lalu saat pelajaran olahraga tiba bersama Pak Guru Paijo, of course latihan Xiaoyu di sekolah Shaolin Wushu selama 5 tahun nggak main-main ya kan. Terlihat skillnya yang jauh berbeda dengan anak-anak lainnya. Mulai dari keliling lapangan dengan kecepatan layaknya Quicksilver, push up satu tangan 300 kali, sampai lompat harimau tapi sambil salto. Saat pulang sekolah, karena Xiaobei mendapatkan nilai paling buruk di olahraga, Xiaoyu pun memotivasinya dan berjanji akan membantu melatihnya setiap pagi. Lalu mereka berdua pun pergi ke ruang olahraga bertemu Sansan dan Xiaolan. Terlihat di sana Xiaobei yang naksir dengan Sansan berusaha caper dengan menawarkan cemilannya, tapi mata Sansan hanya tertuju kepada Xiaoyu. Sampai akhirnya demo taekwondo pun diperlihatkan, dan betapa terpukaunya Xiaoyu melihat tendangan dari Qiunan. Malam harinya Boim dan Bimo akhirnya berniat membobol rumah Dr. Zhang. Tapi karena leher Boim yang cedera parah, Bimo yang sok jagoan akan masuk sendirian. Dan dia memprediksi skema pencolongannya hanya butuh waktu 50 detik saja. Teorinya ya kan, tapi prakteknya kayak begini lur. 10秒翻进月球，20秒翘。 Sementara itu di dalam rumah, Xiaoyu yang melihat pergerakan Qiunan di demo bela diri tadi mencoba melakukan tendangan yang sama. Jelas itu skill yang bisa dikuasai dengan mudah, mana lompat tinggi banget sambil muter-muter juga ya kan. Tak lama kemudian Boim dan Bimo mulai memasuki pintu depan rumah dan sempet-sempetnya nginjek mainan ayam dong. Xiaoyu yang melihatnya pun langsung ngisengin mereka diam-diam. Mulai dari ngagetin pakai boneka laba-laba, ngelempar bola kasti dan akhirnya menyerang mereka berdua. Sesampainya di markas geng kapak, Boim dan Bimo malah kena amuk oleh Shen karena ternyata yang mereka ambil bukan alat Turing nomor 9 melainkan mesin aromaterapi berbentuk panda. Sungguh anggota yang sangat bisa diandalkan. Shen pun akhirnya memberi mereka deadline 2 hari lagi mendapatkan alat tersebut karena barang akan segera dijual ke pembeli dari pasar gelap. Dan jika tidak berhasil maka mereka akan disiksa sama seperti Dr. Zhang. 老板，我建议你使用3号铁。
Dengan tololnya, Boim dan Bimo mengcosplay menjadi seorang siswi dan sok-sokan lihat taekwondo demi mendapatkan alat touring nomor 9. Belai-belai rambut dong si Boim, mendalami peran banget. Astagfirullah, sabar. Xiaoyu yang melihatnya pun merasa wajah mereka sangat familiar. Lalu tiba-tiba Sansan memaksa Xiaoyu berduel dengan kakaknya karena dia penasaran siapa yang lebih hebat skill bela dirinya. Semua murid yang menonton pun meninggalkan tempat duduknya agar bisa melihat pertarungan lebih dekat. Saking kerennya duel mereka, tidak ada yang memperhatikan Boim dan Bimo yang berusaha mencuri alat touring dari tasnya Xiaolan. Sampai akhirnya Xiaobei pun melihat mereka berdua. Dan yang terjadi... Sayangnya Boim dan Bimo berhasil kabur membawa alat touring nomor 9. Sekolah pun menyerahkan kasus pencurian ini kepada pihak kepolisian. Bu Inem selaku wali kelas memarahi mereka semua karena harusnya tidak menyelesaikan masalah sendirian dan langsung memanggil polisi. Xiaoyu juga diperingatkan oleh Bu Inem jika skill wushu-nya bukan digunakan untuk berkelahi, melainkan untuk melatih fisik yang kuat dan pembentukan karakter yang baik. Insiden ini membuat Xiaoyu sangat merasa bersalah dan diam-diam pergi menyendiri. Mereka berempat yang sadar Xiaoyu tidak ada langsung nyari ke sekeliling sekolah. Sampai akhirnya Xiaoyu ditemukan di bawah tumpukan meja dan Xiaolan mengatakan bahwa ini semua bukan salah Xiaoyu seorang, melainkan tanggung jawab mereka semua. Karena memiliki jiwa yang tangguh dan pantang menyerah, semangat Xiaoyu pun kembali bangkit. Mereka pun akhirnya membereskan ruangan olahraga yang berantakan, berdiskusi tentang motif pencurian tersebut, berlatih bela diri bersama, juga memberikan keterangan tentang pencuri lebih lanjut ke kepolisian. 这个案情背后涉及一股我们正在搜捕中。 Di markas geng Kapak, Shen sedang berusaha mengaktifkan touring nomor 9 yang memiliki password berlapis selama berhari-hari sampai ngantuk-ngantuk. Mereka terus menyiksa Dr. Zhang dan akhirnya sampailah di password yang terakhir, yaitu perintah suara. Meskipun disiksa kembali, tapi Dr. Zhang benar-benar nggak tahu password tersebut. Lalu tiba-tiba Shen melihat voice note WA dari Xiaolan ke HP ayahnya yang mengingatkan untuk datang ke pesta ulang tahunnya malam itu. Aku punya ide busuk. Shen pun berniat akan datang ke pesta ulang tahun untuk menculik Xiaolan. 别碰我女儿！你这个畜生！ Di rumahnya pesta ulang tahun Xiaolan sudah dimulai dan soib-soibnya juga sudah berdatangan. Lalu tak lama kemudian Xiaolan mendapatkan WA dari ayahnya yang sudah berada di depan pintu. Padahal sebenarnya itu Shen ya kan. Xiaolan pun sangat senang mengetahui ayahnya yang sudah pulang. Tapi saat dia keluar dari rumah, geng Kapak pun langsung menculiknya. Alhamdulillahnya Xiaoyu, Xiaobei, Qiunan dan juga Sansan pas banget baru nyampe habis beli kado ulang tahun. Dan mereka semua pun berusaha menolong Xiaolan. 小兰，快跑！ Sayangnya Xiaoyu dan Qiunan kurang kuat melawan pentolan geng Kapak yaitu Om Botak. Xiaoyu and the gang pun berusaha mengejar dengan sepeda, sedangkan Sansan melapor ke polisi. Secara diam-diam mereka berhasil mengikuti geng Kapak yang ternyata menuju laboratorium Dr. Zhang. Sesampainya di sana mereka pun berpencar mencari Xiaolan. Di lain sisi pembeli touring nomor 9 yaitu Mr. Anderson sudah membawa uang 200 juta dolar. Lalu tak lama kemudian Xiaolan pun diikat di depan Zhang dan diancam akan dikuliti jika password terakhirnya tidak kunjung diberikan. Tapi tiba-tiba suara teriakan Xiaolan lah yang membuka password tersebut. Ingat kan lur, alat diaktifkan pertama kali dengan suaranya Xiaolan. Dan itu adalah password terakhirnya. Di saat yang sama, Xiaoyu dan Qiunan berhasil menumbangkan Boim dan Bimo dengan sangat mudah. Untuk mengamankan area, Om Botak pun diperintah Shen berjaga di luar. Lalu dia bertemu dengan Xiaoyu dan juga Qiunan. Qiunan pun berniat melawan Om Botak sendirian, sedangkan Xiaoyu diminta masuk ke dalam lab untuk menyelamatkan yang lainnya. 这里枪手，你先去救人。
Karena password berhasil terbobol, transaksi pun akan dilakukan sebentar lagi dan uang juga sudah siap untuk ditransfer. Di lain sisi, setelah menelpon polisi, Xiaobei menyelinap masuk ke dalam lab dan iseng mengubah tujuan transfer ke nomor rekening panti asuhan. Terus langsung diklik enter dong. Terima kasih atas sedekah miliarannya ya Pak Anderson. Gara-gara uangnya sudah ketransfer, sempat terjadi kesalahpahaman antara Shen dan Anderson. Sampai akhirnya Xiaobei pun ketahuan dan akan ikut disekap bersama keluarganya. Tapi tak lama kemudian Xiaoyu berhasil memasuki lab. Lalu Anderson dan Shen pun langsung memerintahkan kroco-kroconya menghentikan Xiaoyu. Keroyokan musuh-musuh tak terlatih bukan suatu masalah bagi Xiaoyu dan mereka semua berhasil ditumbangkan. Di saat yang sama, Zhang dan Xiaolan akhirnya bisa melepas tali ikatannya. Karena situasi semakin kacau, Shen pun buru-buru mengamankan alat touring nomor 9 dan berusaha kabur. Lalu Om Botak yang masih sehat walafiat pun menghadang mereka yang berusaha mengejar Shen. Zhang, Xiaolan dan Xiaobei pun akan mencari jalan yang lain, sedangkan Xiaoyu akan melawan Om Botak. Dan tak lama kemudian Qiunan kembali bangkit untuk membantu Xiaoyu bertarung. Meskipun mereka berdua sudah menyatukan kekuatan, tapi Om Botak masih sulit untuk ditumbangkan. Sampai akhirnya kolaborasi wushu dan taekwondo mereka pun berhasil membuat Om Botak kewalahan. Di lain sisi, Zhang dan anak-anaknya berhasil mengejar Shen hingga terpojok. Halah, pakai acara sok-sokan yang ngeluarin jurus kungfu. Mampus dikeroyok sama mereka bertiga akhirnya ya kan. Sampai akhirnya untungnya polisi sampai di waktu yang tepat dan langsung menangkap para kriminal. Bu Inem dan Pak Paijo juga ikut datang karena sangat khawatir dengan anak-anak yang membahayakan nyawanya. Insiden ini membuat Dr. Zhang berjanji lebih perhatian ke anak-anaknya dan akan lebih sering menemani mereka di dalam rumah. Zhang juga berterima kasih kepada semuanya yang telah menolong keluarganya. Sedangkan Xiaobei akhirnya mendapatkan perhatian dari Sansan berkat aksi heroik menyelamatkan keluarganya. 爸爸，我带你们去吃好吃的吧。爸爸答应你们，以后经常在家陪你们，不再把你们。珊珊是我把他们救出来的。 Usut punya usut, transaksi tersebut adalah transaksi ilegal lintas negara. Xiaoyu, Qiunan, dan Xiaobei diberikan penghargaan oleh pihak sekolah karena berhasil membantu polisi membongkar kasus tersebut. Bahkan Xiaoyu juga dianugerahi gelar kehormatan karena berperan aktif dalam kemajuan tren olahraga di sekolah. Tapi saat mereka bertiga dipanggil, yang maju ke panggung hanya Xiaoyu dan Xiaobei karena ternyata Qiunan sedang mengikuti kejuaraan taekwondo dan pertarungannya dengan Om Botak membuat skillnya semakin meningkat sampai berhasil membawanya menjadi juara nasional. 张小北同学以及少林武术学校的小雨、施小鱼同学，本校荣誉学生。秋楠哥哥呢？不知道。少林大力青钢腿。 Abuyar 998 999 1 juta subscriber, yuk bisa yuk 1 juta subscriber. Yang belum klik di bawah bisa kali lur, langganan lur bawah ya, klik ya. Film yang sangat-sangat ringan, fresh dan menghibur ya kan? Kayak film-film yang diputar di minggu pagi gitu lur. Bela diri Cina gini khas banget sih koreografinya dan cara pengambilan gambarnya. Kalau kalian sadar dari awal sampai akhir nggak ada yang namanya bunuh-bunuhan. Rivalitas antara Qiunan dan Xiaoyu juga nggak ada menang kalah. Karena memang ini film keluarga yang bertujuan untuk mendidik kalian-kalian para penonton. Coba kalau di sini ngelewatin perempatan pas lampu hijau dibully, pas lampu merah baru nggak dibully. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk mudah menyerah dan tidak memiliki jiwa yang tangguh. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.